Setiap manusia pasti menginginkan kehidupannya memiliki sebuah kehidupan yang baik. Namun yang menjadi pertanyaan adalah seberapa manusia atau setiap kita mempersiapkan sehingga kita bisa memiliki kehidupan yang baik tersebut. Kalau kita bisa melihat dalam kondisi sehari-hari, misalnya seseorang yang ingin memperoleh satu pekerjaan yang baik atau profesional yang baik, profesi yang baik, tentu saja memerlukan sebuah persiapan-persiapan yang cukup lama. Setidaknya misalnya seseorang ketika ingin mencapai gelar S1 misalnya, kurang lebih ada 10 atau 12 tahun dibutuhkan orang tersebut untuk bisa mendapatkan atau melakukan profesi yang baik. Kenyataannya ada banyak orang yang hidup asal hidup, tidak memiliki persiapan. Oleh karena itu pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh melihat apa pesan firman Tuhan buat setiap kita. Pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Amsal. Kenapa kita belajar dari kitab Amsal? Karena seperti yang saya sebutkan bahwa kitab Amsal adalah sebuah kitab yang di dalamnya memiliki tujuan supaya kita boleh memiliki sebuah kehidupan yang berkualitas, memerintah di dalam kehidupan, reign in life with Jesus. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat atau membaca kitab Amsal, yaitu dari Amsal pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, dan nanti kita akan melihat ada 7 hal atau 7 basic skill atau 7 prinsip dalam kehidupan yang harus dikuasai seseorang supaya seseorang boleh memiliki sebuah kehidupan yang baik. Amsal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-7, demikian firman Tuhan. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang-orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang-orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, baiklah orang-orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Ayat ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dari Amsal 1 ayat 1 sampai dengan ayat ke-7, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendapatkan ada 7 prinsip penting atau 7 basic skill yang harus dikuasai seseorang supaya kehidupannya menjadi sebuah kehidupan yang berhikmat, kehidupan yang berhasil, kehidupan yang baik. Apa saja 7 hal tersebut? Mari kita akan belajar. Yang pertama disebutkan adalah hikmat atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai wisdom. Hikmat atau wisdom boleh diartikan sebagai pengetahuan dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat pada waktu yang tepat. Kita boleh mendapatkan satu insight dari pengertian tentang wisdom itu, bahwa bukan hanya keputusan tepat itu yang penting, tetapi waktu yang tepat itu juga penting. Yang kedua, di dalam wisdom, pengertian wisdom, kita mendapatkan bahwa wisdom itu bukan hanya berbicara sekedar informasi atau pengetahuan, tapi wisdom juga berbicara tentang skill untuk menerapkan atau kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah kita dapatkan itu dalam kehidupan. Tentu saja hal ini adalah basic skill yang harus dikuasai. Yang kedua, di dalam Amsal 1 sampai ayat 1 sampai 7 disebutkan apa yang disebut sebagai pemahaman. Pemahaman atau dalam bahasa Inggrisnya disebut understanding. Apa yang dimaksud dengan pemahaman atau understanding? Pemahaman atau understanding adalah arti yang kita dapatkan secara mendalam yang menyebabkan kita menyadari pentingnya tindakan kita sesuai dengan apa yang kita tahu. Pemahaman di sini sekali lagi bukan hanya sekedar tahu atau pengetahuan. Saya boleh ilustrasikan, misalnya mungkin ada anak kecil yang sudah dikasih tahu sama orang tuanya, kompor yang menyala atau baru menyala itu panas atau api itu panas. Anak itu sudah mendapatkan informasi, tapi bisa saja anak itu kemudian nekat melanggar dan kemudian menjamah atau menyentuh kompor atau sesuatu api misalnya, dan ketika jarinya menyentuh, kulitnya menyentuh benda tersebut, kompor tersebut, maka dia akan merasakan kesakitan dan kemudian dia mengatakan, aduh panas. Nah,
Ketika anak itu mengatakan, aduh panas, maka itulah yang disebut sebagai pemahaman atau understanding. Banyak orang Kristen tahu tentang kebenaran. Banyak orang Kristen tahu tentang firman Tuhan. Banyak orang Kristen tahu tentang Alkitab. Tapi permasalahannya, apakah pemahaman pengetahuan itu betul-betul mendalam sehingga menyebabkan impact, pengaruh dari keputusan-keputusan yang dia buat di dalam kehidupannya. Yang ketiga, dalam firman Tuhan di dalam Amsal dikatakan yang perlu dimiliki oleh orang-orang yang berhikmat ada yang disebut sebagai kecerdasan. Kecerdasan dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai prudent. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan di sini? Sekali lagi juga bukan kecerdasan IQ atau intelektualitas. Tetapi kecerdasan atau prudent di dalam firman Tuhan berarti adalah bisa berpikir dan bisa melihat ke depan sehingga kemudian kita mampu untuk mengelola dan mendisiplinkan diri kita atau perilaku kita. Itulah orang yang cerdas. Orang yang cerdas menurut firman Tuhan bukan hanya sekedar tahu, tetapi dia bisa melihat ke depan, bisa berpikir ke depan, dan dari pemikiran pemahaman tentang masa depan itu, dia kemudian bisa kembali ke masa kini, dan dia bisa mengendalikan dirinya, keputusannya, pikirannya, perasaan, tindakannya, berdasarkan apa yang dia lihat di masa depan. Itulah orang yang cerdas. Oleh karena itu Amsal mengatakan orang yang bodoh di dalam firman Tuhan adalah orang yang sudah tahu tentang konsekuensi tapi terus melakukan, itulah orang bodoh di dalam kitab Amsal. Yang keempat disebutkan sebagai pengetahuan. Pengetahuan atau knowledge di dalam bahasa Inggris juga seringkali diartikan sebagai informasi otak atau logika, tapi tidak demikian dalam firman Tuhan. Kata yang dipakai sebagai pengetahuan dalam bahasa Ibrani adalah kata yang terkenal, yaitu kata yada, yang muncul kurang lebih 950 kali di dalam Alkitab. Dan kata yada memiliki pemahaman yang lebih luas, konsep yang lebih luas, bukan yang sekedar tahu atau pengetahuan atau informasi. Tapi ada seorang yang mengatakan bahwa kata yada bisa berarti misalnya meliputi pengertian mengenali, mempelajari, memahami, menginginkan, mewujudkan, dan mengalami. Jadi di sini titik tekannya adalah pengetahuan di sini bukan hanya sekedar tahu informasi, tapi di sini adalah kemudian bisa menangkap dan mengalami realita. Oleh karena itu dalam firman Tuhan misalnya dikatakan mengenal Tuhan atau mengenal kasih Tuhan, bukan hanya sekedar tahu tentang apa definisi kasih Tuhan secara bahasa aslinya, Yunani, Ibrani, bukan semacam itu atau menurut kamus, tetapi orang yang mengenal Tuhan dan mengenal kasih Tuhan adalah orang yang mengalami Tuhan dan mengalami kasih Tuhan. Nah, yang berikutnya, yang kelima disebutkan adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan atau discretion dalam bahasa Inggris adalah kualitas bertingkah laku dan berbicara yang menghindari untuk menciderai orang lain dan menghindari untuk membuka sebuah informasi yang bersifat pribadi. Itulah discretion atau bijaksana atau kebijaksanaan. Orang yang bijaksana berarti adalah berpikir lebih dahulu sebelum berkata-kata dan berpikir lebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Sehingga apa yang dia katakan dan apa yang dia perbuat itu tidak melukai orang lain. Itulah orang yang bijaksana. Yang keenam disebutkan adalah pengertian. Pengertian atau discernment. Pengertian atau discernment adalah definisinya adalah kemampuan membedakan dan memisahkan mana yang benar dan mana yang salah. Tentu saja hal ini adalah sesuatu yang penting. Kita boleh melihat ini diperagakan dalam kehidupan Raja Salomo sendiri. Misalnya ketika ada dua orang ibu yang bersengketa dengan satu bayinya, pasti Bapak Ibu sudah tahu cerita itu. Dan bagaimana kemudian Raja Salomo berhasil bisa melihat, bisa membedakan mana ibu yang benar dan mana yang salah. Itulah pengertian atau discernment. Kita membutuhkan discernment karena di dalam hari-hari ini ada banyak hal yang kelihatannya benar, ternyata salah. Ada hal-hal yang kelihatannya salah, tapi sesungguhnya adalah benar. Penting kita memiliki yang disebut sebagai pengertian atau discernment. Dan yang terakhir, tapi tidak kalah penting, yang ketujuh adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan atau fear of the Lord. Apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan bukan ketakutan akan Tuhan. Takut akan Tuhan di dalam pengertian dalam bahasa Ibrani yaitu yirah,
Kata yirah berarti adalah kagum, hormat, menyembah, menundukkan diri kepada Tuhan. Itulah fear of the Lord, itulah takut akan Tuhan, mengagumi, menghormati, mencintai Tuhan. Yang sangat menarik bahwa kata takut akan Tuhan ditemukan 14 kali di dalam kitab Amsal. Dan 14 di dalam teologi atau di dalam angka numerik dalam bahasa Ibrani berarti adalah kesempurnaan rohani. Angka 14 juga sebuah angka yang berpadanan dengan Paskah, sebuah kata Passover atau Paskah, Pesak dalam bahasa Ibrani, kalau diterjemahkan juga berjumlah 14. Oleh karena itu takut akan Tuhan adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang bisa menyeberang Passover dari kegelapan rohani kepada terang hikmat Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan menginginkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang berhasil, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang sekaligus juga memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang bijaksana, berhikmat, orang-orang yang berjalan sesuai dengan kitab Amsal, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang memerintah bersama Kristus, bukan hanya di sorga, bukan hanya dalam kerajaan 1000 tahun, tetapi di dalam masa kini kita menjadi orang-orang yang memerintah bersama Kristus sebagai Raja. Selamat belajar ke kitab Amsal, selamat belajar tentang hikmat Tuhan, dan milikilah kehidupan yang berkualitas bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.